Pelaku pun berhasil kabur dari kejaran korbannya. Kedua pelaku sebelumnya menyasar sebuah motor yang berada di dalam halaman rumah warga. Terlihat CCTV pelaku dengan tenang masuk ke dalam halaman rumah sambil menggiring sepeda motor miliknya. Namun saat pelaku hendak menggasak motor sasarannya, aksi pelaku terpergok pemilik rumah. Korban mencoba mengejar sambil meneriaki pelaku. Satu orang. Iya. Sempat nembakin nggak? Sempat nembakin. Nah, nembakin karena mau dikejar sama istri, dia nembakin. Nah, cuman ke atas, arahnya atas. Tapi kita 2 kali ditodongin ke badan ya. Kini korban telah melaporkan upaya pencurian tersebut ke Mapolsek Durensawit dan berharap polisi bergerak cepat meringkus para pelaku. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan pelaku curanmor menodongkan senjata api usai terpergok pemilik motor saat hendak mencuri motor milik warga di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku hampir menabrak pengendara wanita yang melintas sambil menodongkan pistol ke arah warga. Peristiwa tersebut bermula saat pelaku yang mengincar sebuah motor sport yang terparkir di rumah korban. Para pelaku mencoba merusak kunci motor namun terpergok warga. Satu dari pelaku langsung menodongkan barang yang diduga senjata api. Sampai dengan saat ini setelah adanya laporan tersebut dari masyarakat, kami piket Reskrim Polsek Cikupa langsung menuju TKP serta melakukan penyelidikan dengan memintai keterangan kepada saksi-saksi, korban maupun serangkaian penyelidikan lainnya. Kini unit Reskrim Polsek Cikupa tengah melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku curanmor yang sudah diketahui identitasnya tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa, menemani aktivitas Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Pagi selengkapnya. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan seorang kurir narkoba di Jalan Lintas Barat Muara Mais Perkandangan, Kecamatan Ranah Batahan, Pasaman Barat. Pelaku yang berprofesi sebagai petani ini tak berkutik saat petugas tim Sustitres Narkoba Polda Sumbar bersama personel Polsek Ranah Batahan menghadang laju kendaraannya. Polisi berhasil menemukan sebuah karung goni berisi 36 paket besar diduga narkotika jenis ganja. Selain ganja, polisi juga menyita 1 unit sepeda motor serta 1 unit telepon genggam milik pelaku. Tersangka beserta barang bukti kini telah dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Sumatera Barat untuk penyidikan lebih lanjut. Saya dapatkan informasi adanya suatu kurir yang membawa via darat dari luar wilayah Sumatera Barat. Segera kita analisis, langsung kita turunkan tim untuk mencegah. Atas perbuatannya, pelaku terancam jeratan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Barang ini siapa yang punya? Nggak tahu, kau disuruh antar. Itu pep narkotik semuanya? Keluarin. Ya nggak tahu juga iya. Ya gua nggak tahu. Kau sudah merasakan belum? Belum. Hah? Enggak. Udah keluarin. Taruh di meja. Polres Pelabuhan Tanjung Priuk menggagalkan peredaran narkotika jenis etomidat dari sindikat internasional. Coba lihat. Duduk. Ya itu tadi, Bang. Hah? Sebanyak lebih dari 5.000 piece etomidat dalam bentuk cartridge liquid atau rokok elektrik berhasil diamankan. 4 orang ditetapkan sebagai tersangka yang diketahui saling bekerja sama melakukan proses distribusi dari Malaysia ke sejumlah provinsi di Indonesia. Selain 4 orang tersangka, polisi masih dalam pencarian 1 DPO. Dugaan kami benar dan kami bisa mengungkap untuk jaringan berikutnya lagi, yaitu 3 orang tersangka kami amankan
di daerah Jakarta Selatan. Barang bukti yang kami sita dari 3 orang tersangka ini sejumlah 5.095 piece pot atau cartridge rokok elektrik yang berisi cairan etomidate yang termasuk dalam golongan 2 narkotika. Para tersangka terancam hukuman maksimal seumur hidup dan denda 8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Amrina Rida, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Pencuri telur ayam ini tidak bisa berbuat banyak setelah tertangkap tangan saat mencuri telur di sebuah kandang ayam milik warga di Desa Kulo, Kecamatan Pancarijang, Sidrap, Sulawesi Selatan. Emosi warga memuncak saat pelaku berkilah tidak melakukan pencurian. Tanpa banyak bicara, warga langsung menghajar si maling hingga babak belur. Emosi warga kian memuncak hingga membakar motor pelaku yang ia gunakan untuk mengangkut telur-telur curian. Kasus bermula saat warga geram dengan seringnya kehilangan telur di kandang ayam mereka. Warga pun berinisiatif melakukan pengintaian untuk menjebak si pencuri. Aksi warga berhasil. Setelah ditangkap, pelaku langsung diserahkan ke kantor Polsek Pancarijang. Polisi menduga pelaku tidak hanya mencuri telur di satu kampung saja, melainkan di beberapa tempat. Kekesalan daripada warga setempat yang sering mengalami kecurian melampiaskan kemarahannya dengan cara memukul kepada para pelaku. Kini pelaku sudah mendekam di penjara dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Aksi pencopet mengambil telepon genggam seorang wanita di atas meja di kawasan Blok M terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Sebelum menjalankan aksinya, pelaku yang beraksi seorang diri ini sempat mondar-mandir memantau lokasi. Ketika korban lengah meletakkan ponsel di atas meja, pelaku pun dengan cepat mengambil ponsel tersebut dan kabur. Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan mengaku mengetahui pencurian tersebut dan telah melakukan pengecekan di lokasi. Namun korban pencurian tidak melapor ke polisi. Iya, sementara kita masih menunggu ya tentang laporan dari si korban, baik di Polsek maupun di Polres. Polisi mengimbau kepada masyarakat khususnya pengunjung tempat-tempat ramai agar lebih berhati-hati dalam menjaga barang-barang bawaannya. Polisi juga telah menyebar anggota berpakaian preman di seputar kawasan Blok M. Warga dan pedagang pasar 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan dihebohkan dengan wanita yang mencopet ponsel milik pengunjung pasar. Pelaku sempat jadi bulan-bulanan masa dan beruntung polisi cepat datang ke lokasi mengamankan pelaku. Modus pelaku dengan mendekati korban lalu mengambil ponsel dari saku celana kanan korban. Kemudian ponsel tersebut disimpan pelaku di ketiaknya. Namun apes aksinya diketahui korban. Korban menoleh langsung memukul tangan pelaku dan ponsel pun terjatuh. Diduga pelaku melakukan pencurian sebuah HP merek Vivo 27S warna hijau milik seorang ibu, Bunga Cinta Yaudamira. Dia mendekati korban, mengambil HP korban yang ada di celana sebelah kanan, kemudian menyimpannya di ketiaknya, langsung digepitnya. Ternyata korban tahu dan ditepuk oleh korban dan HP itu jatuh ke tanah, maka dia langsung Akibat perbuatannya, pelaku yang seorang ibu rumah tangga ini harus terancam hukuman 5 tahun penjara. Seorang oknum ASN di Tuban menganiaya 4 karyawan SPBU. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku mencekik dan memukul korban secara membabi buta. Akibatnya, salah satu korban mengalami luka serius di bagian hidung. Pelaku menganiaya pegawai SPBU karena tidak sabar diminta mengantre saat pengisian BBM. Kejadian berawal ketika salah satu petugas SPBU melayani pengisian BBM ke pemotor yang berada di depan pelaku. Hal itu memicu emosi pelaku hingga pelaku menganiaya korban. Dua operator SPBU dan seorang tukang kebun yang berusaha melerai juga dianiaya pelaku. Setelah mengamuk, pelaku kemudian kabur tinggalkan SPBU.
Kasus penganiayaan ini telah resmi ditangani Satreskrim Polres Tuban. Kemudian kok ada ribut-ribut, jadi saya datang lihat untuk mempertanyakan perkaranya, tapi si pelaku moro-moro mukul itu Mas, tiba-tiba mukul ya. Dari hasil pantauan CCTV, terlapor tidak sabar kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban pertama. Polisi telah mengantongi bukti rekaman CCTV dan memeriksa sejumlah saksi. Sementara pihak SPBU sendiri juga meminta polisi segera menangkap pelaku. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Inilah detik-detik pengemudi mobil menyalakan lampu tembak yang menyorot ke belakang hingga viral di media sosial. Diduga kesal dengan kendaraan di depannya yang tidak mau pindah ke lajur kiri saat hendak didahului. Pengemudi sedan akhirnya menyalakan lampu tembak yang menyorot ke belakang. Tidak hanya sekali, pengemudi sedan menyalakan lampu tembak belakang beberapa kali. Usai viral, Satlantas Polresta Sidoarjo berhasil memburu mobil tersebut yang berada di pos polisi Taman Pinang, Indah Sidoarjo. Karena dinilai membahayakan pengendara lainnya, pengemudi berasal dari Gresik, Jawa Timur akhirnya diberi sanksi oleh polisi. Kami amankan di pos, kemudian sanksi untuk melepas sendiri lampu tembak atau lampu sorot yang ada di belakang mobilnya. Setelah pengemudi melepas lampu sorot yang ada di belakang mobilnya, kami perintahkan untuk membuat surat pernyataan. Satlantas Polresta Sidoarjo menghimbau pengendara untuk tidak memasang lampu tambahan atau variasi yang bisa membahayakan pengendara lain karena memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kebakaran hebat menghanguskan 3 unit rumah sekaligus kios di permukiman padat penduduk di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kebakaran. Kobaran api membesar dengan cepat membuat warga panik dan berupaya menyelamatkan diri serta barang-barang berharga. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan 4 unit armada untuk menjinakkan si jago merah. Petugas berjibaku padamkan api di tengah banyaknya warga yang menonton kebakaran. Setelah kurang dari 1 jam, api berhasil dipadamkan untuk mencegah kebakaran kembali terjadi. Atas peristiwa tersebut, kebakaran diduga dari korsleting listrik di salah satu kios. 2 kios, 1 rumah, sekitar kejadian jam 2:30 dengan menggunakan 5 armada dan 3 mobil PDKT, maksudnya mobil yang suplai air dari kerabatnya damkar. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun total kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Melalui platform PLN Mobile, perusahaan listrik negara ini menegaskan komitmennya membangun ekosistem kendaraan listrik electric vehicle atau EV yang terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Upaya ini tidak hanya berfokus pada penyediaan tenaga listrik dan infrastruktur, tetapi juga bagi pemilik maupun calon pemilik kendaraan listrik. Di IIMS 2026, PLN mengusung tema EV Ecosystem Powered by PLN Mobile, Your EV Partner. Platform ini dirancang menjadi pintu masuk utama bagi seluruh layanan kelistrikan yang berkaitan dengan kendaraan listrik. PLN Mobile menyediakan berbagai fitur layanan kelistrikan bagi pengguna EV, antara lain layanan home charging ultima untuk pengisian daya di rumah, hingga pengisian saat perjalanan jauh melalui sistem pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU, serta informasi real-time lokasi SPKLU. Ini salah satu fitur unggulan yang ada di PLN Mobile ya, dalam mendukung untuk pengecasan ya, pengembangan EV ekosistem ini. Yang menarik adalah PLN sudah menyediakan untuk pemasangan charging untuk mobil ya. Itu menurut saya bagus banget sih promonya gitu, kampanyenya.
Dengan adanya kehadiran PLN Mobile dapat memberikan pengalaman pengguna yang nyaman dan ekonomis. Tim Liputan iNews melaporkan. Enervon Nusantara Run berlangsung meriah dan penuh antusias bagi para runner. Sekitar 3.000 peserta dari berbagai wilayah Jabodetabek ikut berpartisipasi dalam Fun Run yang digelar sebagai bagian peringatan 50 tahun dari Avaria. Dalam kegiatan ini menyediakan 2 kategori lari, yaitu 3K dan 5K. Pemilihan jarak ini bertujuan agar lebih inklusif dan bisa dijangkau semua usia, baik dari anak-anak hingga lansia. Rute Fun Run sendiri mengelilingi kawasan wisata Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Kegiatan Enervon Nusantara Fun Run ini menjadi momentum untuk menggaungkan gaya hidup sehat melalui olahraga ringan yang mudah dilakukan. Enervon Nusantara Run menjadi event running pertama yang digelar dalam rangkaian perayaan Tahun Emas dari Avaria. Fun Run ini tidak hanya menawarkan keseruan olahraga lari saja. Event Enervon Nusantara Run juga membawa misi sosial dengan menargetkan penyaluran 3.000 Enervon Family Immunity Kit untuk keluarga yang membutuhkan di seluruh wilayah Indonesia. Penyaluran ini dilakukan sebagai bentuk dukungan Enervon untuk membangun Indonesia agar lebih sehat. Kenapa kita namain Enervon Nusantara Run? Karena di setiap pelari yang daftar itu kita memberikan satu, kita nyebutnya immunity kit untuk keluarga, bukan satu orang tapi sekeluarga. Untuk event Enervon C dan ulang tahun dari Avaria yang ke-50 ini luar biasa ya. Mungkin dikasih hujan supaya lebih anugerah dan lebih berkah lagi. Dalam kegiatan ini diharapkan menjadi gerakan positif yang menginspirasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan sekaligus menumbuhkan semangat berbagi demi mewujudkan Indonesia yang lebih sehat di masa depan. Dari Jakarta, Bagus Prasetyadi, iNews melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi. Pemirsa, demikianlah jumpa kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.